Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview materi dari kelompok kami sendiri mengenai proses sosial dan struktur sosial. Dan juga materi dari kelompok 2 mengenai konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Berbicara mengenai sosiologi komunikasi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji mengenai sifat, perilaku, dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan komunikasi sendiri merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu atau antar kelompok. Nah, jadi sosiologi komunikasi dapat kita artikan sebagai suatu proses pertukaran informasi mengenai perilaku atau perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok. Dalam sosiologi komunikasi terdapat beberapa hal, di antaranya proses sosial dan struktur sosial. Proses sosial. Proses sosial merupakan suatu interaksi sosial yang dilaksanakan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, cara terjadinya interaksi sosial itu adanya kontak dan adanya komunikasi. Jadi, misalnya ketika kita melaksanakan suatu proses sosial dengan orang lain, maka secara tidak langsung kita melaksanakan dua hal tadi, yaitu kontak dengan orang lain tersebut dan komunikasi juga dengan orang lain tersebut. Nah, setelah itu, jika kedua hal tersebut sudah dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, hal itulah dinamakan dengan proses sosial. Dan proses sosial ini jika sudah dilaksanakan secara berkepanjangan gitu kan, maka akan menimbulkan yang namanya tatanan perilaku sosial. Berikutnya struktur sosial. Jadi, tatanan perilaku sosial dari hasil proses sosial tersebut akan membentuk suatu perspektif. Dan perspektif-perspektif inilah yang akhirnya disebut dengan struktur sosial. Kemudian, struktur sosial tersebut ada beberapa macam. Di antaranya ada lembaga, ada kelompok, kemudian ada stratifikasi, ada juga mobilitas, dan ada juga kebudayaan. Nah, yang pertama, lembaga. Jadi, kita sadar akan pentingnya kesehatan. Kemudian, dari perspektif tersebut, maka lahirlah kelembagaan-kelembagaan seperti kedokteran. Seperti itu. Nah, yang kedua, kelompok. Kemudian, dari kelompok, kita banyak mengetahui contoh-contoh kelompok lainnya. Seperti misalnya, kelompok informal, kelompok formal, ataupun kelompok sekunder dan kelompok primer. Seperti itu. Yang ketiga, stratifikasi. Nah, stratifikasi sendiri yaitu suatu perbedaan. Jadi, bisa merupakan perbedaan kekayaan, perbedaan derajat kekuasaan, atau perbedaan ilmu yang dimiliki gitu. Jadi, misalnya antara si kaya dan si miskin itu pasti dibedakan kelompoknya, seperti itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ada mobilitas. Apa sih itu mobilitas? Jadi mobilitas itu merupakan suatu perpindahan dari stratifikasi tersebut ke stratifikasi yang lainnya. Perpindahan tersebut bisa menurun, bisa juga meningkat, gitu kan. Contohnya misalnya yang tadi si kaya dan si miskin. Yang tadinya si miskin kurang mampu ibaratnya gitu kan. Kemudian karena dia bekerja terus hingga akhirnya adalah di situ perpindahan menaik yang akhirnya membuat dia menjadi kaya. Seperti itu contoh dari mobilitas. Nah, terakhir kebudayaan. Karena proses sosial di sini dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, maka secara tidak langsung proses ini mengandung kebudayaan. Kenapa? Karena ya secara terus-menerus dilakukannya dan berkepanjangan. Seperti itu. Contoh misalnya teknologi gitu kan, yang tadinya zaman dahulu itu tidak terlalu canggih teknologinya dan kemudian sekarang menjadi lebih canggih teknologinya. Ya, seperti itu. Penjelasan berikutnya akan disampaikan langsung oleh rekan saya Miftahul Heriah mengenai konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang
konseptualisasi, dan ruang lingkup sosiologi. Nah, komunikasi interaksi sosial dalam berkelompok dan bermasyarakat, Habermas menyebutkan sebagai tindakan komunikasi, tidak lain merupakan perspektif sosiologi. Sehubungan dengan hal itu, maka konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep tentang sosiologi masyarakat, komunikasi, dan telematika. Yang pertama ada sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakat, dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, atau agamanya. Kedua, ada community atau masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga ada teknologi telematika, teknologi informasi yang digunakan di media massa, serta teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan dalam komunikasi lainnya. Yang keempat ada komunikasi, yaitu lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam bermasyarakat, termasuk komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi. Yang terakhir ada sosiologi komunikasi, yaitu khususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Miftahul Hairia. Selanjutnya itu ada ranah sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dalam arti, ketika membahas kasus-kasus sosiologi komunikasi, maka akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa yang menjadi perhatian komunikasi juga menjadi perhatian sosiologi. Hal ini terjadi karena ranah sosiologi komunikasi adalah kajian sosiologi dan kajian komunikasi seperti individu, kelompok, masyarakat, dan interaksinya. Ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain, seperti teknologi telematika, komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Selanjutnya itu ada objek sosiologi komunikasi. Setiap bidang ilmu dalam rumpun ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia. Aspek formal dalam studi sosiologi komunikasi menekankan pada aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut persoalan teknologi media, perkembangan telematika dan aspeknya, serta pengaruhnya terhadap perkembangan media massa, memberikan efek yang luar biasa pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada kompleksitas sosiologi komunikasi. Seiring perkembangan zaman, studi sosiologi komunikasi ikut dipengaruhi oleh perkembangan berbagai bidang ilmu di sekitarnya. Bidang ilmu yang paling mempengaruhi perkembangan sosiologi komunikasi adalah teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini terjadi karena perubahan dan kemajuan teknologi komunikasi cenderung membawa dampak yang cukup besar terhadap kemajuan dan perubahan pada bidang-bidang ilmu lainnya seperti budaya dan ekonomi. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.